mendengarkan podcast ini. Iman bukanlah hanya sekedar keyakinan di dalam pikiran. Tidak cukup juga dengan pengakuan. Roh-roh jahat pun mengakui Allah itu ada dan esa. Tetapi mereka tidak mempercayakan dan menyerahkan diri kepada Allah. Sesungguhnya iman itu tindakan seperti Abraham. Tindakan dalam penurutan terhadap kehendak Allah, sehingga hidup dalam kesucian Allah. Hidup dalam kesucian artinya berkarakter seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dengan demikian dapat memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Ingat, roh-roh jahat pun percaya bahwa Allah itu ada dan esa, tetapi mereka tidak menuruti kehendak Allah, tidak akan pernah berkarakter seperti Bapa, dan mereka tidak dapat hidup di dalam kedaulatan Allah. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus berkarakter seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga dapat memiliki hubungan yang ideal. Jika belum, harus bergumul terus. Kita harus bergumul terus, saudaraku. Jadi kalau kita menjumpai kita berkarakter kurang baik, itu sebenarnya masalahnya bukan karakter kita itu sendiri, tetapi dampaknya kita tidak bisa berjalan seiring dengan Allah. Dan orang yang tidak harmoni dengan Allah sejak di bumi, ia tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi kalau kita mengejar kesempurnaan, di dalamnya termasuk agar kita bisa mengimbangi kesucian Tuhan. Dan ini hal yang tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu, tidak bisa dijelaskan. Harus dialami. Ketika kita memiliki karakter yang lemah lembut, kita bisa mengalah, mengerti orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Kita baru bisa mengerti apa artinya tune dengan Tuhan. Ini tidak bisa dijelaskan. Saudara harus mengalami. Nah, bisa bersekutu dengan Allah secara ideal ini pun sebenarnya kasih karunia, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak pernah ada fakta ini. Umat perjanjian lama sebaik apapun, dan orang-orang di luar gereja sebaik apapun, tidak akan pernah bisa memiliki hubungan yang ideal dengan Allah. Paket ini hanya tersedia dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan di dalam keselamatan itu kita dibimbing untuk memiliki karakter seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan dalam konteks ini tidak ada keselamatan di luar Kristen. Dalam konteks ini. Ya, dengan kasih karunia ini, orang percaya dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Roma 5 ayat 2, kita mulai baca. Roma 5 ayatnya yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan di sini, saudaraku sekalian, harus dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama, persekutuan yang harmoni dengan Allah. Ini kemuliaan. Kalau kemuliaan manusia pada jabatan, kedudukan, penampilan, perhiasan, dan semua fasilitas yang dimiliki. Tetapi kemuliaan anak Tuhan adalah ketika dia memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Dan marilah kita memilih ini. Yang kedua, kemuliaan Allah ini adalah ketika kita diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, dan kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus,
menerima kuasa pemerintahan. Jadi pembagian bahwa ada kelompok orang yang menjadi anggota masyarakat dan kelompok menjadi anggota keluarga kerajaan, itu makin hari saya makin kuat memberitahukan. Dan memang demikian adanya. Jadi kemuliaan seperti ini hanya dimiliki oleh kita. Maka tadi saya katakan tidak ada kemuliaan di luar Kristus. Dan dalam konteks ini tidak ada keselamatan di luar Kristen. Hanya orang Kristen yang punya potensi ini. Tetapi ingat, tidak bisa terwujud secara otomatis. Harus diraih dengan iman. Dan iman itu penurutan. Bukan hanya keyakinan dalam hal, tapi tindakan. Nah, Roma 5 ayat 2 sampai 5 kita baca sekarang. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke. Bapak Ibu, kita menemukan kata bermegah. Dalam bahasa aslinya itu kaumai. Yang bisa berarti bersukacita. Tetapi juga bisa berarti memberi penghargaan. Atau memuliakan. Ya, kepada kemuliaan. To glorify. Rejoice. Sukacita dan memberi penghargaan tersebut ditujukan kepada kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Kami bermegah di sini. Kalau manusia bermegah, memberi penghargaan dan bersukacita untuk banyak hal, tetapi kita hanya boleh bermegah di sini, di mana kita memiliki persekutuan dengan Allah sejak di bumi ini, dan suatu hari nanti akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara tidak diharapkan hanya setuju, tetapi saudara menerima ini dan saudara tenggelam di dalam kebenaran ini. Artinya hidup kita benar-benar diwarnai oleh hal ini, saudara. Jadi kata bermegah dalam Roma 5:3, Roma pasal 5:3 itu sama dengan Roma 5 ayat 2 tadi. Ya, ini bermegah atas kemuliaan Allah. Ingat kemuliaan Allah itu, saya ulangi saudara, di Roma pasal 5 ayat 2 tadi, ya, bermegah atau bersukacita atau memberi penghargaan, ini persekutuan yang ideal, persekutuan yang ideal. Kalau saudara ragu-ragu dengan rumusan ini, kita akan baca terus sampai ke bawah, nanti baru lengkap. Yang kedua, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Terus terang saudara, saya juga takut kalau hati saya mulai menyimpang. Sebab dibutuhkan satu keberanian untuk menempatkan bahwa persekutuan yang harmoni dengan Tuhan, satu. Yang kedua, kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, itu satu-satunya kemegahan kita. Kalau sebagai pendeta, kemegahanku bukan aku punya gedung gereja besar, punya pengikut banyak, atau namaku terkenal. Nah, ayat yang ketiga, coba dibaca ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, dalam kesengsaraan, tripsis, yang memiliki beberapa pengertian. Oppressing, oppression, affliction, tribulation, distress, threat, anguish, persecution, burdened. Ini gak enak semua. Tekanan, penindasan, penderitaan, kesusahan, kesulitan,
penganiayaan. Dan memang pada waktu surat Roma ditulis, ini kan jemaat Roma sedang menghadapi aniaya yang hebat. Bahkan menurut tradisi, pada zaman itulah Petrus nyaris melarikan diri meninggalkan Roma karena tidak tahan melihat penderitaan yang begitu hebat. Melihat penderitaan yang begitu hebat yang bisa dialami dirinya dan umat. Tetapi menurut tradisi dia bertemu dengan Tuhan melalui anak yang bernubuat atau kisah-kisah semacam itu, sehingga Petrus balik kembali ke kota Roma. Dari situlah terkenal kalimat Quo Vadis Domini. Saudaraku sekalian, Paulus mengajarkan bahwa penderitaan harus dialami, sebab tanpa penderitaan seseorang tidak akan dimuliakan. Ini yang kedua ini, dimuliakan dengan Tuhan Yesus. Kami juga bermegah. Kalau tadi persekutuan yang ideal, oleh iman kami mendapat jalan masuk bersekutu dengan Allah. Kami bermegah dalam kemuliaan Allah. Artinya apa? Ya dua ini. Penjelasan yang di bawah lebih menekankan yang di bawah. Kesengsaraan yang dialami oleh orang percaya ini memang harus dialami, sebab tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi bisa dimengerti kalau Rasul Paulus mengatakan kita bermegah, kita bersuka cita, kita bangga dengan penderitaan ini. Nah sekarang kalau kita kenakan dalam hidup kita hari ini, kesengsaraan apa yang kita alami demi mengikut Tuhan Yesus? Rata-rata tidak ada. Karena dia pasti tidak menemukan kekristenan yang sejati. Sebab kekristenan yang sejati ketika seseorang bertumbuh dalam kesempurnaan karakter, ia bisa berjalan harmoni dengan Tuhan. Tuhan pasti bawa dia kepada salib. Ia pasti dibawa kepada tugas yang harus dipenuhi dalam hidup. Ia pasti dibawa kepada kehidupan seperti anggur tercurah, roti terpecah. Kesengsaraan yang dialami orang percaya dapat menimbulkan ketekunan. Katergazomai, artinya membentuk atau mengerjakan, atau mencapai, atau menghasilkan. Jadi penderitaan atau kesengsaraan telipsis itu, katergazomai, menimbulkan, membangkitkan, saudaraku sekalian, ketekunan. Ketekunan di situ hupomone, yang artinya ketahanan, konsistensi, keteguhan dan kesabaran. Kata hupomone juga digunakan Tuhan Yesus di Matius 24. Ini kayaknya ayat 13 ya, bukan 12. Coba dibaca. Saya tidak yakin. Sorry, mungkin salah ketik ini. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata bertahan itu hupomone. Seseorang tidak akan menjadi orang percaya yang memiliki ketahanan, konsistensi, keteguhan dan kesabaran tanpa mengalami penderitaan. Seorang pegulat yang hebat, dia harus berlatih gulat. Otot-ototnya harus sampai kuat. Dia harus tahan banting, jangan sekali banting pingsan. Seorang petinju yang hebat, itu petinju-petinju yang tahan pukulan. Petinju-petinju Thailand itu tahan pukulan karena biasa Thai boxing, kaki kena kepala. Sekarang kalau hanya tangan saja ya, dia akan lebih tahan. Dengan demikian penderitaan harus diterima sebagai kasih karunia. Sebab tidak semua orang diperkenan mengalami hal ini. Hanya mereka yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang diberi kesempatan menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua ini tidak terjadi secara otomatis, saudara, dan dalam waktu yang cepat, tidak. Secara bertahap. Ketika orang serius mendengar firman, mengalami pembaharuan pikiran, bertumbuh dalam kesucian Tuhan, Tuhan akan bawa terus. Sebab Tuhan tidak mungkin
memiliki pejabat-pejabat dalam kerajaan surga yang tidak mengalami fit and proper test. Harus. Dan untuk itu harus jelas kelasnya. Paulus pun mengalami demikian. Dan jemaat mula-mula luar biasa. Dan Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu menjadi kemegahan, sukacita, dihargai menjadi kebanggaan. Ketika seseorang bertumbuh dalam pembaharuan pikiran, kesucian, karakter, dia berjalan harmoni dengan Tuhan, berjalan harmoni dengan Tuhan, Tuhan pasti bawa dia kepada salib. Tapi tidak banyak orang sampai di sini. Biasanya orang sudah mengeluh. Dan Tuhan bukan Tuhan yang jual mahal. Walaupun Tuhan murah hati tapi tidak murahan. Tidak mudah, saudaraku. Penderitaan karena Kristus adalah sesuatu yang berharga. Bukan sesuatu yang membuat malu atau terhina. Malah sebaliknya mereka merasa bangga mengalami penderitaan tersebut. Bapak Ibu harus membayangkan bagaimana orang-orang Kristen di zaman itu dikucilkan. Menghadapi aniaya dari pemerintahan Roma, ini secara fisik. Diacuhkan, dihina oleh bangsa-bangsa kafir yang tidak percaya Yesus. Lalu tekanan dengan penuh kebencian dari Yudaism atau agama Yahudi. Jadi kalau ada orang masuk Kristen, tetangganya bisa berkata, kamu cari apa sih jadi Kristen? Yang dipertaruhkan itu kan bukan 1-2 bagian hidupnya, seluruh hidupnya tanpa batas. Tetapi ini karunia kalau orang sampai pada tingkat ini. Makanya berbicara ini kepada orang yang mau nyaman hidup di bumi, mau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, sulit. Bahkan untuk orang Kristen yang ekstrim juga masih agak sulit. Ini hanya untuk orang Kristen yang sangat ekstrim. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, penderitaan apakah yang sekarang ini saudara alami untuk pekerjaannya? Jadi percaya kepada Kristus dan menderita bagi Tuhan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan, Pak. Percaya artinya menyerahkan diri. Pisteu. Kalau menyerahkan diri itu kan bukan separuh, bukan 60%, menyerahkan diri yang dikehendaki Tuhan segenap hidup kita. Jadi penderitaan itu bisa melahirkan hupomone, saudara. Selanjutnya Paulus mengatakan hupomone, ketekunan, menimbulkan tahan uji. Kata tahan uji dalam teks aslinya adalah dokime, yang artinya terbukti atau contoh dari sebuah kelayakan. Ini kata contoh ini spesimen dalam bahasa Inggrisnya. Dalam kamus itu, jadi saya ingat contoh uang. Spesimen kalau di dalam dictionary. Jadi dokime itu artinya terbukti atau contoh dari sebuah kelayakan setelah mengalami atau menerima ujian. Dalam hal ini jelas Paulus menunjukkan bahwa harus ada pembuktian apakah seseorang layak untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Dia sesungguhnya bukan hanya pernyataan bibir atau hanya ditunjukkan dengan menjadi orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta. Tetapi terbukti melalui pergumulan dalam mempertahankan imannya dengan hidup suci. Yang pertama, hidup suci supaya bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Lalu menderita bagi Tuhan. Selalu dua ini, saudaraku. Selalu dua ini. Nanti. Hal ini akan ditandai dengan jelas pada orang percaya yang benar, yaitu orang percaya yang tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dari dunia. Pengharapannya adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalimat ini nanti akan saya jelaskan lagi di bawah. Jadi bukan karena saya sudah punya kalimat saya paksa pasang di sini. Tidak. Dan ternyata memang luar biasa kitab Roma ini, saudaraku. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan kekristenan sejati yang dikenakan orang Roma, kita malu. Kristen-Kristen yang dimiliki orang hari ini
Itu Kristen-Kristen palsu, saudara. Tidak berkualitas. Semu. Nah, terkait dengan hal ini, coba dibaca kalimatnya. Terkait dengan hal ini. Terkait dengan hal ketekunan dalam penderitaan, Tuhan Yesus menyatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kepada orang percaya yang telah membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan kuasa pemerintahan bersama dengan dirinya di kerajaannya nanti. Setelah mengatakan ini, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus yang harus ditampi oleh iblis. Ditampi artinya dicobai dengan berbagai goncangan. Hal ini menjadi ujian yang tidak bisa dihindari. Orang-orang yang akan menduduki kedudukan dalam kerajaan Tuhan Yesus harus diuji terlebih dahulu. Dalam hal ini, kita harus menerima bahwa tidak mudah seseorang menjadi pengikut Tuhan Yesus dan yang dilayakan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan Bapa. Ya, saudaraku. Kita sebenarnya sedang menuju pada pure gospel atau genuine gospel. Ini Injil yang benar itu begini. Kalau kita mempelajari hal ini, mengerti, kita menghayati, kita stres. Sebab Kristen yang kita lihat dan kita jumpai pada umumnya bukan seperti ini. Kristen murahan, tanpa perjuangan untuk hidup suci supaya ideal dengan Allah, tanpa salib di mana orang harus menderita, mempertaruhkan segenap hidup buat Tuhan. Jauh sekali. Saudara tahu nggak? Saya ini mesti ngomongnya untuk para pendeta, benar. Sekarang saya ngomong kepada jemaat, tapi saya sudah tidak membedakan pendeta dan jemaat. Bahkan saya terus terang sering kecewa melihat pendeta yang hanya mencari hidup. Saya tidak menunjukkan ini kepada pendeta tertentu ya, yang tersinggung ya itu orangnya. Kita tidak mencari hidup, kita memberi hidup. Jangankan pendeta, semua saudara juga kalau mengikut Tuhan Yesus memberi hidup. Jangan cari keuntungan apapun, tapi bagaimana kita bisa mempertaruhkan hidup kita berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kitanya yang mesti saudara-saudarakan diri, Tuhan apa yang harus kulakukan. Ini kebenaran yang tidak terbantahkan, saudara. Orang kalau tidak mengikuti sejak dari Roma pasal 1, dia sulit menerima. Atau masih mau berbantah. Ini dari Roma pasal 1 itu terus jelas isinya. Dalam Roma pasal 5 ayat 4-5 tertulis, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi setelah terbukti setia kepada Tuhan Yesus melewati berbagai penderitaan, maka terbentuklah atau dihasilkan pengharapan. Tentu pengharapan kebahagiaan ya bukan dari dunia ini. Kata pengharapan ini elpis, berarti menantikan dengan percaya sesuatu yang baik. Paulus mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan, katais kuno, dishonor, disgrace, to put shame, make a shame. Bukan suatu yang memalukan. Paulus menunjukkan bahwa pengharapan itu tidak membuat malu, tidak membuat aib atau mencemarkan. Walaupun fakta lahiriahnya mereka sungguh-sungguh dipermalukan. Disgrace, mereka dipandang rendah. Seakan-akan aib, dishonor, make a shame.
ketika mereka mengalami aniaya yang hebat dari pihak penguasa Romawi. Orang-orang Kristen ini benar-benar dipandang konyol. Konyol. Mempertaruhkan hidup mereka untuk Tuhan yang mereka sebut Yesus itu. Kalau Bapak Ibu ke kota Roma, di sana ada Kolosium. Saya sudah masuk kota ini. Saya sudah masuk tempat ini, saudara. Kolosium ini. Jadi tempat di mana gladiator diadu. Tapi di situ juga tempat orang-orang Kristen dimakan binatang buas. Mereka berpelukan sambil menyanyi lalu singa dikeluarkan. Binatang buas dikeluarkan. Binatang buasnya seperti burung dari kerek ke atas sampai ke atas dibuka itunya. Kayak kandang dibuka pintunya dan langsung sus. Itu ya kan Kolosium itu sudah tinggal puing-puing, tapi struktur awalnya jadi kayak gambar awalnya ditunjukkan. Itu bukan dongeng. Kolosium itu sekarang ini menjadi saksi bisu dari penderitaan orang-orang Kristen. Konyol, tetapi malah mereka bermegah, bersukacita dan bangga dengan keadaan tersebut. Tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pernyataan Paulus ini tidak bermaksud menganggap remeh penderitaan yang bisa membuat malu. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Pernyataan Paulus ini tidak bermaksud menganggap remeh penderitaan yang bisa membuat malu. Tetapi orang percaya sebagai korban atau pelaku penderitaan tidak perlu merasa malu. Enak aja ngomong gitu Paulus. Pengharapan tidak mengecewakan, tidak menganggap remeh, tapi maksudnya kamu tidak perlu malu. Seperti penjelasan sebelumnya. Penjelasan sebelumnya kita kan sudah membaca tadi, saudara-saudara sekalian, dari pasal maksudnya ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pernyataan Paulus ini tidak bermaksud menganggap remeh penderitaan yang dialami orang percaya. Tetapi Paulus meneguhkan tidak perlu malu. Justru bisa bermegah, bisa bersukacita, sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? Ini luar biasa sulitnya diketahui. Tapi kita akan tahu lewat makalah atau handout ini. Orang percaya tidak merasa malu sebab apa? Orang percaya dapat menghayati diri sebagai apa? Orang-orang istimewa bagi Allah semesta alam yang mencintai mereka. Coba dibaca pelan-pelan, Dina. Menghayati kasih Allah artinya merasakan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, bahwa Allah menempatkan orang percaya sebagai berharga di hadapannya dan akan memberikan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ini harus digarisbawahi dulu. Menghayati kasih Allah artinya merasakan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, bahwa Allah menempatkan orang percaya sebagai berharga di hadapannya dan akan memberikan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini harus digarisbawahi. Ini harus diukir ya di dalam hati kita. Terus
Orang percaya adalah biji mata Allah. Ya, terus. Kalau Allah mengizinkan berbagai penderitaan harus dialami orang percaya, itu bukan karena ketidakmampuan Allah membela orang percaya. Seperti Stefanus dilempari batu lalu seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Itu bukan karena Tuhan tidak berdaya. Terus. Bukan pula karena Allah tidak atau kurang mengasihi umat pilihan sehingga membiarkan dan menginginkan orang percaya menderita tanpa alasan. Penderitaan diizinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya demi supaya orang percaya mengalami penyempurnaan. Ya, kalau ada orang tua, saudaraku, memberi kesempatan anaknya untuk sekolah, kuliah, dipacu, itu cinta. Didera oleh tugas-tugas kuliah, itu cinta. Atau ingin ingin diperlakukan sebagai anak yang tidak usah sekolah, bangun jam berapa suka-suka, disayang-sayang, ya. Kalau pembantu kasar sedikit, pembantu diomelin, ya. Ini orang tua jahat, ya. Kalau orang tua yang baik tidak begitu. Nah, kalau anak ini baik, dia bisa menghayati kasih orang tua. Aku istimewa. Apalagi kalau dikaitkan dengan kekekalan. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang kita dapat. Di situ orang menghayati kasih Allah. Jadi menghayati kasih Allah tidak cukup dengan merenungkan, oh kasih Tuhan. Tuhan telah mati di kayu salib, kasih-Mu besar. Itu penghayatan yang miskin dan dangkal orang-orang Kristen yang tidak dewasa. Ya, Kristen yang dewasa tidak begitu. Justru Kristen yang dewasa sering disengat dengan masalah. Ketika dia mulai mau menyimpang, disengat oleh masalah. Sampai kemudian terbentuk karakternya, lalu diajar memikul salib. Jadi, kalau dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan artinya menghayati kasih Allah itu. Jadi begini, kalau orang tua bilang, bangun. Itu dia bangun. Dia menghayati kasih orang tua. Anak yang baik. Tapi kalau anak gak baik, gak mau bangun dia. Akhirnya, ya udah tidur, gak usah sekolah. Ia tidak bisa menghayati kasih Allah. Nah kalau gereja, pendeta menawarkan sosok Allah yang ya udah nggak apa-apa, nggak sekolah, udah bangun siang-siang aja ya, mama papa sayang sama kamu. Terus anaknya bilang, mama sayang, papa sayang. Jadi idiot nggak? Ngerti saudara? Nah, tidak sedikit pendeta gereja membuat jemaat jadi idiot. PA ini membuka matamu supaya jangan jadi Kristen yang idiot. Makanya orang harus ikut pelan-pelan baru. Oh, nggak bisa dalam satu PA saya sampaikan 30 menit Anda tahu. Ini pelan-pelan ini. Ini luar biasa kebenaran ini, saudara. Paulus tidak anggap remeh penderitaan itu. Itu berat. Kalau orang tua bilang bangun, sekolah, kuliah, kau bisa ngerti kasih orang tua. Itu bukan menganggap remeh sulitnya anak bangun pagi, kuliah, kerja. Bukan anggap remeh, tapi dengan cara ini kau bisa menghayati kasihku. Sebab hendak aku arahkan kamu kemana. Coba hebat sekali kita Roma itu, saudara. Saya sendiri juga tidak menduga akan menemukan kebenaran seperti ini. Tadi saya bicara kepada sahabat-sahabat saya di ruangan. Ini PA saya tulis tadi pagi jam 3. Jam 3 pagi, setengah 3 saya bangun. Jam 3 sampai jam 7. Setengah 8, 3, 4, 5, 6. Wah, 4 jam setengah. 4 jam paling tidak. Tulis 4 halaman ini 4 jam, saudara. Karena saya begitu sibuknya sampai gak persiapan PA. Baru tadi. Dan memang fit. Saya dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Jadi saya usahakan banyak tidur. Habis jam 3 saya bangun. Setengah 3 saya bangun. Lalu waktu saya tulis ini. Waduh, hebat sekali. Ini 4 jam. Berkata, saya lihat bahasa aslinya. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Terus dibaca, Dina. Orang yang sudah mengalami penderitaan badani dapat membuat orang percaya
berhenti berbuat dosa. Ya, ini kan menghayati kasih Allah. Penderitaan badani itu buat orang berhenti berbuat dosa. Terus? Aspek lain, penderitaan demi pekerjaan Tuhan mengerjakan kemuliaan kekal. Coba baca yuk Roma 8, 17 dan 18. Roma 8, 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, dengan penderitaan orang berhenti berbuat dosa. Dengan penderitaan seseorang mengerjakan kemuliaan kekal. Ini konteks zaman itu. Zaman kita juga sebenarnya sama. Dilatih untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara pikir gak sakit hidup suci itu? Suci benar tuh sakit, saudara. Daging kita menuntut untuk dipuaskan. Jiwa kita juga menuntut untuk dipuaskan. Kita harus membunuh monster kita itu sakit, saudaraku. Sakit. Nanti akhirnya kita harus mempertaruhkan hidup kita, waktu kita untuk Tuhan. Sakit, saudaraku. Tapi itu mengerjakan kemuliaan kekal. Dan kalau kita dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan, yang mengalami keadaan-keadaan seperti ini, itu kita bisa menghayati kasih-Nya. Hebat sekali ya kebenaran itu ya, saudara. Saudara itu bengong lihat saya, bengong ngerti atau bengong bingung? Amin, saudara. Ini luar biasa loh, saudaraku. Jadi kalau kita cuma diajar, Allah itu baik, sungguh amat baik. Bagaimana dia menghayati kasih Allah yang benar itu? Makanya saudara kan bisa mengerti sekarang. Kalau orang sudah terlalu lama biasa mendengar ajaran yang tidak tepat, dia tidak bisa mendengar ajaran seperti ini. Nggak sanggup lagi. Tapi kalau saudara rendah hati, belajar terus, tekun. Wah, hebat ya. Ayo, teruskan Bu Dina, menghayati kasih Allah itu. Menghayati kasih Allah ini tidak cukup dengan perenungan, tetapi harus melalui peristiwa kehidupan yang konkret harus dijalani. Iya, yang konkret harus dijalani. Selama ini kan, jika ku renungkan kasih Tuhan, renungkan aja, gitu ya. Ngerti gak saudara? Dia mati di kayu salib demi dosa-dosaku. Terus? Hanya orang-orang yang benar-benar telah memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah, karena hidup di dalam kesucian dan kebenarannya, serta menderita bagi kepentingan kerajaan surga, yang dapat menghayati dengan benar kasih Allah. Iya, waktu proses kesucian itu kan kita dipukul, kita ditegur, kita kadang-kadang bisa dipermalukan, macam-macam, saudara. Tapi di situ kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menuntun kita kepada berkat abadinya. Lalu setelah lulus itu baru masuk kepada penderitaan. Ya Tuhan, kapan dong senang? Senang tuh nanti, bukan sekarang. Ini yang dicari orang, saudara. Amin. Selama saya jadi pendeta juga belum pernah ketemu tulisan kayak begini loh. Bukan saya membanggakan diri, enggak. Belum juga. Waduh, kalau dari muda saya sudah mendengar kebenaran ini, saya jauh lebih baik hari ini, saudara. Aduh, tapi ya terlambat, tapi enggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Oke, terus. Orang-orang yang hidup dalam dosa dan hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri tidak layak menjadi manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Iya, jadi jangan ngomong kita biji mata Tuhan. Kita siapa? Kalau kamu enak aja, ya kan?
Kalau hidup dalam dosa, hidup untuk kesenangan sendiri, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Emang siapa yang diperlakukan begitu? Sampai putih rambutmu, aku tetap dia. Maksudnya apa sih? Saudara bisa mengerti nggak? Orang-orang yang dibodohi. Ayat Alkitab itu tidak salah, tapi tidak dijelaskan secara proporsional dan benar. Dia nggak layak. Sampai putih rambutku, ia tetap menjagaku, menggendong. Kamu nggak layak digendong. Aduh, alam macam apa yang mentolerir kejahatan yang kamu lakukan, egoismemu, lalu digendong itu. Saudara menjadi istimewa kalau saudara pantas diistimewakan. Amin. Iya. Aduh, indah sekali saudara. Kalau saudara tanya saya, waduh Pak Eras ini ya bisa menemukan kebenaran, itu hebat. Saya juga membayar mahal harganya saudara. Saya berusaha untuk hidup benar walaupun saya juga belum sempurna dengan watak-watak saya yang buruk. Tapi saya terus berusaha untuk keluar dari setiap kesalahan. Saya bangun pagi, saya bangun dini hari, saya berlutut, saya berdoa, saya belajar. Jadi nggak gampang juga, bukan mosok. Saya matikan kedagingan saya matikan ketertarikan saya kepada perkara-perkara dunia. Bukan mau membanggakan diri. Saya harus jadi contoh untuk saudara semua. Dan saya sedang melakukan. Sudah dan sedang walaupun belum lulus penuh. Ya Paulus pun juga belum sempurna menasihati jemaat. Terus? Banyak orang mengaku dapat menghayati kasih Allah, tetapi sebenarnya belum sama sekali. Mereka hanya mengerti mengenai korban Tuhan Yesus di kayu salib, yang menurut anggapan mereka telah secara otomatis menempatkan diri mereka menjadi istimewa di hadapan Allah. Ini loh saudaraku. Aduh, gimana ya? Gini loh saudara, saya juga belum menemukan kalimat yang tepat saudaraku. Tapi nanti saya pasti akan menemukan ya. Hari demi hari pasti saya akan menemukan ya saudara. Jadi kalau ini Allah ya saudaraku, dia memandang kita atau memandang seseorang. Orang ini berharga nggak saudara? Berharga. Tetapi dalam perjalanan hidup, kalau dia tidak pantas dihargai, dibuang ke neraka loh. Jangan, dia setelah mati di kayu salib untukku. Kamu ditebus itu supaya dikembalikan ke rancangan semula. Itu kalimat yang terus saya gunakan dan memang begitu. Jadikan semua bangsa muridku, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus dan seterusnya. Ia berharga, demi ini harus salib. Supaya berharga, maka harus punya salib sendiri. Pikul salib. Kalau yang diajar hanya ini, tidak mengajarkan pikul salib, atau pikul salibnya itu diajarkan salah, cuman nggak tersinggung aja, udah jangan tersinggung, kita pikul salib, ya ilah. Tetangga juga bisa kalau begitu, atau aduh, ayo bro, bangun pagi ke gereja bro, kita pikul salib bro. Ya ilah, cuman bangun pagi hari Minggu ke gereja, pikul salib. Ampun deh, udah ngalah-ngalah, jangan lawan deh. Biarpun dia jahat, kita tetap baik. Kita mengalah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang-orang non-Kristen juga ada yang bisa buat begitu, tahu? Itu bukan luar biasa. Salib ini tuh nilainya luar biasa tingginya, bukan hanya begitu. Aduh, saudaraku, kita harus pikul salib. Mungkin berat, tetapi pikulah. Dengan perpuluhan itulah kau pikul salib. Ya iyalah, cuman memberi perpuluhan, udah pikul salib. Udah gitu ditambah lagi nanti akan dilipat kali gandakan. Aduh, capek bener dong. Ini kacau banget deh. Aduh, gak sopan sama Tuhan ini. Teruskan. Penghayatan mereka terhadap kasih Allah hanya fantasi semata-mata, semu belaka. Dari hal ini
terbangunlah kekristenan palsu. Mereka menghayati kasih Allah hanya dalam liturgi gereja. Semua berlangsung seperti sandiwara, tetapi kenyataan hidup sehari-hari tidak ada landasan untuk memiliki penghayatan tersebut dengan benar. Iya, coba kalau di gereja kita menyanyi kesukaan yang ceria hanya padamu. Oh Tuhan, yang Engkau yang terindah dalam hidup ini. Seperti sandiwara. Kenyataannya kau lebih menghargai barang dunia daripada Tuhan. Kamu lebih menggunakan uangmu untuk kesenanganmu daripada membela pekerjaan Tuhan. Ya, teruskan. Keberimanan mereka hanya pada keyakinan dalam nalar. Mereka pasti tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Allah setiap hari. Ciri orang Kristen seperti ini adalah tidak hidup dalam kesucian Allah, masih bisa dibahagiakan oleh dunia, membatasi kesediaannya melayani Tuhan, masih perhitungan dengan Tuhan, tidak berani all out, tidak merindukan bertemu dengan Tuhan, atau belum merindukan langit baru dan bumi yang baru. Pada dasarnya mereka masih duniawi. Iya, nanti kalau di dalam pelayanan tersinggung, sakit hati, merasa tidak punya tempat, disingkirkan, gak dihargai. Wah, sudah deh. Kalau ketemu begini mah capek kita, saudaraku. Ya, kita sudah mau terbang tinggi, lu soal begitu masih tersinggung. Aduh. Capek. Aduh, ampun dah saudaraku. Gak ngerti saya, kamu itu kok gitu. Kadang-kadang, aduh. Tapi ya saya udah jalan terus lah. Sambil mengharapkan Tuhan segera datang kembali, saudara. Nanti semua akan dibuka rapotnya. Terus. Memang sebenarnya manusia berharga dan istimewa di hadapan Allah, yang oleh karenanya Tuhan Yesus dihadirkan di bumi untuk menyelamatkannya. Tetapi kalau seseorang tidak bersedia menerima karya keselamatan dengan iman, artinya tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah dan tidak rela mengikut Tuhan Yesus, yaitu menderita bersama dengan Dia, berarti dia menolak keselamatan. Kalau menerima keselamatan mau ikut jejak Tuhan Yesus, mengikuti kesucian Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus, dan menderita bersama Tuhan. Inilah orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga, menjadi anggota keluarga kerajaan. Ini penjelasan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 ini. Intinya begitu. Bukan saya punya ide, saya paksakan masuk ke situ. Ini begitu, makanya bahasa aslinya saya kupas keterkaitan dengan ayat sebelum sesudahnya. Ini luar biasa. Amin.